Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Fontana dengan NIM 243304611080. Nah, jadi kali ini saya akan ngebahas tentang analisis SWOT pada UMKM Toko Nur Cahaya. Yang pertama, latar belakangnya. Usaha UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya toko bangunan. Memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pembangunan dan renovasi khususnya di tingkat masyarakat lokal. Namun di sisi lain UMKM toko bangunan juga menghadapi tantangan nih dalam menghadapi era digital. Masih banyak pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun ketersediaan sumber daya. Selain itu, persaingan dengan toko bangunan berskala besar dan platform e-commerce semakin meningkat, sehingga menuntut UMKM untuk berinovasi agar tetap mampu berkembang. Oleh karena itu, perlunya dilakukan analisis yang tepat seperti analisis SWOT untuk membantu UMKM menentukan arah perkembangannya nanti. Nah, tujuan analisis di sini itu yang pertama pastinya untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal toko bangunan Nur Cahaya. Yang kedua, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari toko tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sejauh manakah pemanfaatan teknologi dan layanan digital yang mampu membantu meningkatkan perkembangannya di masa depan. Nah, yang next itu ada profil usaha. Nah, toko Nur Cahaya ini sudah berdiri sejak tahun 1994 di Kota Medan. Usaha ini bergerak di bidang alat dan bahan bangunan dan juga beberapa perlengkapan rumah, dan juga ada beberapa layanan online seperti antar jemput dan lain-lainnya. Terus juga ada tersedia di beberapa marketplace seperti beberapa marketplace lah ya. Next itu ada faktor internal dan eksternal. Mengenai faktor internal itu ada yang namanya strength dan weakness. Nah, untuk kekuatannya di sini kenapa dia bisa bertahan itu karena layanannya yang ramah, baik dan cukup cepat. Terus mengikuti beberapa platform e-commerce, beberapa platform marketplace, terus menyediakan produk yang cukup lengkap dan bagus. Yang kedua itu ada weakness. Kekurangannya tuh di sini tuh harganya kurang mampu bersaing ya dengan toko-toko grosir yang jual murah gitu dan besar yang banyak gitu. Terus juga promosi tokonya tuh belum maksimal. Kayak mungkin mengikuti video-video pendek dan lain-lainnya itu masih kurang ya gitu. Next itu ada faktor eksternal. Nah, peluang dia bisa tetap bertahan itu karena dia menggunakan yang namanya e-commerce, jadi penjualan pasarnya itu lebih meningkat ya. Terus layanannya yang hampir 24 jam juga, jadi malam-malam juga bakal dibales gitu chatnya melalui platform itu. Terus yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Nah, ancaman di sini tuh persaingan harga antar pengguna marketplace itu cukup susah untuk bersaing karena ya harganya bisa dibilang kan promonya banyak ya, jadi agak susah bersaing. Yang kedua itu biaya pengirimannya yang cukup besar karena kalau misalnya barang besar itu penekanan biaya pengirimannya tuh sangat besar. Terus yang terakhir itu resiko ulasan negatif. Nah, kalau misalnya kita menggunakan platform kayak gitu, kalau misalnya ulasannya jelek, kemungkinan tokonya itu yang pertama bisa di-banned, dan yang kedua itu bisa sedikit dipromosikan sama salah satu e-commerce ini gitu. Oke. Next itu kita ngebahas soal ada matrix SWOT. Nah, di sini SO ataupun Strength Opportunity itu memberikan produk terbaik dan layanan terbaik untuk customer. Yang kedua itu ada WO atau Weakness Opportunity, itu memanfaatkan marketplace untuk promosi dan juga sebagai bisa dibilang kayak kasir digital gitu ya. Jadi kita bisa cek stoknya di situ. Walaupun sebenarnya kadang tuh nggak terlalu mempengaruhi karena kan bisa dibilang kan kalau misalnya orang yang di luar dari marketplace beli itu kan tidak terhitung ya. Terus next itu ada
City atau Strange Street. Nah, Strange Streetnya di sini tuh menjaga kualitas layanan dan memberikan promosi kecil-kecilan. Jadi kayak bisa dibilang ngambil beberapa banyak terus nanti bakal dapat hadiah apa gitu, atau ngambil agak banyak bakal didiskon gitu-gitu. Next itu ada yang terakhir ada Weakness Street, atau bisa dibilang ini tuh mencari pemasok alternatif untuk menekan biaya biar tetap bisa bersaing gitu. Terus juga harga di marketplace itu juga bisa ikut bersaing gitu. Next itu strategi pengembangan toko. Yang pertama itu dia fokus pada pelayanan yang paling baik. Pokoknya setiap ada orang kan, untuk bisa dibilang kan sekarang itu kan kebanyakan orang belinya secara online ya. Jadi dari situ untuk supaya orang ini percaya sama toko tersebut, dia memberikan layanan yang terbaik gitu. Jadi bisa dibilang chatnya cepat dibalas, terus pengiriman cepat dan lain-lainnya. Next itu menjual produk yang terbaik dengan harga yang mampu bersaing. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dibilang di e-commerce itu masih susah bersaing, cuman harga ini cukup bisa dibilang oke lah, nggak mahal-mahal banget dan masih bisa diterima lah harganya. Next itu ada terus meningkatkan perkembangan produk dan memberikan kualitas produk yang terbaik. Jadi kan kalau misalnya di toko bangunan ini kan dia selalu ada yang namanya beberapa produk baru terus kan. Contoh seperti kayak semen ini, perbedaan semen ini lebih apa gitu kan. Nah dari situ dia bakal terus ngikutin guys, dia bakal terus tetap ngikutin produk-produk yang terbaik. Pokoknya dia mengambil tuh produk yang paling baik dari yang terbaik deh. Next itu ada terus mengikuti perkembangan sosial media. Nah di situ dia harus tetap mengikuti perkembangan sosial media, karena dia harus tahu nih kalau misalnya barang mana aja yang paling banyak diincar orang. Terus juga harus tahu bahwa peminat masyarakat itu yang gimana. Jadi kesimpulan dari analisis SWOT yang saya lakukan di toko bangunan Nur Cahaya itu adalah toko bangunan Nur Cahaya memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang, namun ada sedikit tantangan dalam menghadapi persaingan harga dengan toko grosir ataupun beberapa marketplace. Maka dari itu, toko Nur Cahaya mengutamakan pelayanan terbaik untuk menjadi nilai plusnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Fontana. Jadi di sini aku bakal ngelakuin wawancara dengan pemilik toko Nur Cahaya, toko bangunan. Nah, jadi saya mau tanya-tanya nih. Yang pertama itu tokonya udah berdiri berapa lama ya kira-kira? Dari tahun 1994. Wah, sekitaran 32 tahun. Wah, udah lama banget. Terus yang kedua itu sistem penjualannya gimana? Ada online kah atau cuma offline aja? Sistem penjualan online, offline. Berarti dua-duanya ada ya. Next itu salah satu produk keunggulan di tokonya kira-kira apa? Keunggulan banyak juga sih. Ya terutamanya no drop lah. No drop, ya. Produk no drop berarti. Itu produknya apa? Cat kah atau apa? Cat. Berarti unggulannya cat no drop ya. Salah satu brand no drop ya. Next itu kelemahan internal dari toko ini apa? Kelemahan contohnya kayak ada apa gitu yang lemah di toko ini? Di toko karena kita tokonya agak ke dalam, jadi kita berusaha untuk maju, jadi kita online aja. Oh, berarti mengikuti zaman lah ya. Berarti sebelum tokonya diperbesar gitu, berarti melalui online gitu ya. Next itu ada apakah ada peluang besar setelah ngikutin online gitu? Setelah ngikutin marketplace di online? Peluang besarnya ada. Contohnya apa itu? Marginnya lebih tinggi. Ya, marginnya lebih tinggi. Cuman ya keuntungan agak tipis. Ya. Berarti penjualan melalui offline itu lebih dapat lah, bisa dibilang. Terus ancaman terbesar baik secara online maupun online itu apa kira-kira?
Kalau dari online ya ancamannya ya rating lah, rating toko lah. customer. Itu. Berarti itu bisa bikin tokonya juga Iya. lebih menurun Ada pengaruh gitu ya. ya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dan